As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, perkenalkan pertama ya, nama saya M. Fajri dari kelas F, akan mempresentasikan tentang ilmu hayat dan ilmu bumi. Pada kesempatan kali ini yang saya akan presentasikan pertama tentang kehidupan dunia ini. Dan ilmu hayat atau ilmu bumi adalah fenomena penurunan atau kesuburan kelahiran di bumi. Nah, kita lihat dari tabel berikut ya. Tabel tersebut dapat dilihat 10 tahun terakhir terjadi penurunan tingkat kelahiran di negara-negara besar maupun negara-negara kecil, termasuk yang dulu itu ada program satu anak cukup, yaitu Cina. Karena fenomena tersebut maka Cina menghapuskan program tersebut. Nah, dari fenomena tersebut maka dapat terjadi kerusakan lingkungan, atau namanya adalah fenomena yang dapat menurun kualitas sumber daya manusia. Tapi di Indonesia kebanyakan itu malah LKMD. Tahu LKMD itu apa? LKMD adalah lamaran kiri meteng disit. Karena negara Indonesia negara berkembang ya, bukan negara maju. Yang penurunannya sangat signifikan di negara maju. Setelah itu kita akan bahas tentang keterkaitan antara manusia, antara kemiskinan dan lingkungan hidup. Apa sih kaitannya? Banyak. Misalnya ini, orang miskin otomatis mau bersihin lingkungan, nggak punya alat untuk bersihin, maka lingkungan hidupnya jadi kotor. Tapi tidak semua ya, tapi kebanyakan kemiskinan itu menjadikan lingkungan hidup kotor, karena mereka lebih memikirkan tentang makan ya, untuk lingkungan lah bodo amat. Nah, itu namanya keterkaitannya. Setelah itu yang ketiga, ada pertanyaan kenapa hewan besar dan ganas itu langka. Sebenarnya ini itu ada beberapa faktor ya. Hewan besar dan hewan ganas itu langka ya, mahal sih, jadi banyak manusia yang mencarinya. Misalnya motong kulitnya, disasat dan diambil kulitnya. Faktor-faktornya diringkas seperti ini. Pertama, kerusakan habitat hewan semakin lama semakin sedikit. Karena apa? Terjadinya pembukaan lahan yang sembarangan, bakar sana bakar sini, akhirnya hewan gak punya habitatnya dan banyak yang meninggal. Yang kedua adalah perburuan liar. Apa tuh liar? Liar itu bukan nafsi liar, tapi perburuan liar itu maksudnya adalah orang yang berburu untuk misalnya mengambil ininya ya, belalai bukan namanya gading. Karena mahal, manusia hanya memikirkan harga dan tidak memikirkan hubungan hewan, habitatnya, maka terjadi namanya kelangkaan. Dan selanjutnya wabah penyakit. Ada wabah penyakit seperti yang kemarin ya, kayak kambing ada wabahnya yang kayak corona gitu, sehingga penjualan kambing menurun. Termasuk teman saya itu penjualannya menurun. Dan yang terakhir sebabnya adalah perubahan iklim. Misalnya iklim ekstrim karena pemanasan global, perubahan yang secara tiba-tiba, hewan gak kuat akhirnya mati. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kita lihat dari piramida makanan berikut. Piramida makanan yang kita makan berada di bawah. Misalnya nasi, sayur, nasi ya, pertama nasi. Dan
piramida makanan, jikalau salah satunya ada yang bolong maka akan terjadi kerusakan. Misalnya nih, hewan buas langka, apa yang terjadi? Maka hewan yang di bawahnya akan menjadi banyak sekali karena tidak ada mangsanya. Oleh karena itu, kita lestarikan lingkungan hidup. Intinya lestarikan lingkungan hidup dan hidup dengan teratur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.